Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Rahmawati S. Farm MKes sebagai dosen pengampu pada mata kuliah farmakognosi. Saya Anggira Madani yang bertugas sebagai moderator pada diskusi kali ini. Kami akan memaparkan materi mengenai morfologi batang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri pertama, kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu batang. Batang atau kaulis merupakan bagian tumbuh-tumbuhan yang amat penting, dan mengingat tempat serta kedudukannya, batang bagi tumbuh-tumbuhan dapat disamakan dengan sumbu tumbuh-tumbuhan. Adapun fungsi dari batang yang pertama, mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah, yaitu daun, bunga, dan buah. Yang kedua, memperluas bidang asimilasi dengan percabangannya. Yang ketiga, tempat penimbungan zat-zat makanan cadangan. Yang keempat, jalur pengangkutan dan zat-zat makanan dari bawah ke atas, dan jalan pengangkutan hasil-hasil asimilasi dari atas ke bawah. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Berikut saya akan menjelaskan bagian-bagian batang. Yang pertama itu ada epidermis. Epidermis batang terdiri dari selapis sel yang tersusun rapat tanpa adanya ruang antar sel. Fungsi epidermis adalah melindungi batang dari kekeringan. Kedua ada korteks. Korteks terdiri atas jaringan parenkim. Jaringan parenkim tersusun atas sel-sel berdinding tipis dan banyak mengandung ruang antar sel sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Ketiga ada kambium. Kambium merupakan lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif, membelah dan bertanggung jawab atas tumbuhan sekunder tumbuhan. Keempat ada floem. Floem pada tumbuhan berpembuluh fungsinya mengangkut zat organik hasil fotosintesis makanan seperti gula dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang terakhir ada silem. Silem adalah jaringan pembuluh yang berfungsi mengangkut air dan nutrisi yang diserap akar ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya ada jenis-jenis batang. Nah, tumbuhan yang tidak berbatang atau planta achaulis, batang amat pendek sehingga tidak nampak karena dikelilingi daun yang seperti roset. Berikut adalah tumbuhan yang jelas berbatang. Nah, yang pertama yaitu batang basah atau herbaceous, lunak dan berair. Contohnya bayam. Kedua ada batang berkayu atau lignosus, keras dan kuat. Contohnya ada pohon dan semak-semak. Ketiga ada batang rumput atau colmus, tidak keras, beruas nyata dan berongga, contohnya padi dan rumput. Nah, yang terakhir ada batang mendung atau calamus, seperti batang berumput tapi ruas lebih panjang atau rumput teki. Baik, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bentuk batang berdasarkan penampang melintang. Pertama, bulat atau teres. Contohnya yaitu bambu dan kelapa. Kedua, bersegi atau angularis. Segitiga atau triangularis. Contohnya yaitu batang tegi. Segi empat, quadrangularis. Contohnya yaitu batang markisa. Ketiga, pipi dan biasanya lalu melebar menyerupai daun mengambil ahli tugas daun. Phylocladia atau Phylocladium. Amat pipi dan mempunyai pertumbuhan yang terbatas. Contohnya yaitu jagung dan cladodia atau cladodium. Tumbuh terus dan mengadakan percabangan. Contohnya yaitu kaktus. Bentuk batang berdasarkan permukaan batang. Pertama, licin atau leaves. Contohnya itu batang dan jagung. Kedua, berusuk atau costatus, terdiri rigrigi yang membujur pada pertumbuhan atau ilir. Ketiga, beralur, sulcatus, jika membujur terdapat alur-alur yang jelas. Keempat, pada batang bersayap atau alatus.
Pada batang yang bersegi, tetapi pada sudut terdapat pelebaran yang tipis. Kelima, berambut, pilosus. Contohnya itu tembakau. Ketujuh, berduri atau spinosus. Contohnya yaitu mawar. Kedelapan, memperlihatkan bagian-bagian daun pepaya dan kelapa. Kesembilan, memperlihatkan banyak entise. Kesembilan, keadaan lain. Lepas kerak atau jambu biji dan kayu putih. Tumbuhan biji belah. Bagian bawah besar, semakin ke atas semakin kecil, seperti kerucut atau limas yang panjang, bercabang atau tidak. Tumbuhan biji tunggal. Bagian bawah sampai atas sama besar, kecuali beberapa jenis panggal membesar, palmae. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang bentuk cabang. Bentuk cabang berdasarkan percabangan batang. Yang pertama yaitu tumbuhan monokotil tidak bercabang. Yang kedua, batang dibagi menjadi dua, yaitu monopodial. Batang pokok selalu tampak jelas karena lebih besar dan lebih panjang. Contohnya pohon cemara. Yang kedua adalah simpodial. Batang pokok sukar ditentukan karena pada perkembangannya mungkin berhenti pertumbuhannya atau kalah besar dan kalah cepat pertumbuhannya dibanding cabang. Contohnya yaitu sawo manila. Selanjutnya itu percabangan, menggarpu atau dikontom. Batang setiap kali bercabang menjadi dua cabang sama besar. Contohnya paku andam. Selanjutnya itu cabang besar yang langsung keluar dari batang pokok. Contohnya tanaman ramus. Dan yang terakhir yaitu cabang-cabang kecil atau biasa disebut dengan ranting. Contohnya adalah ramulus. Sedangkan bentuk cabang menurut arah tumbuh cabang, yang pertama yaitu tegak, fastigiatus, sudut batang dan cabang kecil sehingga cabang tumbuhannya pada pangkal dan seorang ke atas, selanjutnya sejajar dengan batang pokok. Contohnya tanaman kopi. Yang kedua yaitu condong ke atas, pantens. Cabang dan batang pokok membentuk sudut kurang lebih 45 derajat. Contohnya pohon cemara. Yang ketiga yaitu mendatar, horizontal. Cabang dan batang pokok membentuk sudut kurang lebih 90 derajat. Contohnya pohon randu. Yang keempat, terkulai, declinatus. Cabang pada pangkal mendatar tetapi ujung melengkung ke bawah. Contohnya kopi robusta. Yang kelima yaitu bergantung, pendulus. Cabang-cabang tumbuh ke bawah. Sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.